Pemain Persis Solo dan Persib Bandung, Ramadan Sananta dan Beckham Putra akhirnya dilepas klubnya masing-masing untuk tampil bersama Timnas Indonesia U24 di Asian Games 2022. Kesuksesan Timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar Asian Games 2022 Hangzhou, Cina mendapat angin segar dengan dua pemain tambahan. Bukan pemain baru, tetapi dua sosok yang memang sudah masuk ke skuad Timnas Indonesia U24 di Asian Games 2022, namun sempat ditahan klubnya. Dua pemain yang dimaksud adalah Ramadan Sananta Persis Solo dan Beckham Putra Persib Bandung yang akhirnya menyusul ke Cina. Kepastian Sananta dan Beckham Putra bergabung ke skuad Asian Games 2022 dikonfirmasi oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Sumarji menyebut keduanya akan berangkat dari Indonesia ke Cina pada Selasa 26 September 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Seperti diketahui bersama, Ramadan Sananta tak ikut rombongan Timnas Indonesia U24 ke Cina beberapa waktu lalu usai ditahan Persis Solo. Klub Liga 1 berjuluk Laskar Sam bernyawa itu memilih menahan sang pemain karena skuad mereka kekurangan pemain, khususnya untuk posisi striker. Sementara Beckham Putra saat itu berada dalam kondisi cedera, sehingga Persib Bandung memilih untuk tidak melepas sang pemain demi pemulihan. Kondisi cedera Beckham Putra pun dikabarkan berangsur membaik dan siap membela Timnas Indonesia U24 di babak 16 besar Asian Games 2022. Meski begitu, terdapat alasan kuat mengapa Persis Solo dan Persib Bandung akhirnya memilih melepas para pemain mereka yang dipanggil ke Cina. Hal ini pun diungkap manajer Timnas Sumarji, satu alasan yang akhirnya membuat Ramadan Sananta dan Beckham Putra menyusul teman-temannya. Nanti malam Sananta dan Beckham berangkat ke Cina. Ya, kemarin kami sudah diskusi dengan Persis dan Persib. Karena ini kepentingan negara, jadi mereka melepas Sananta dan Beckham Putra ke Timnas Indonesia U24, ungkap Sumarji. Bergabungnya Sananta dan Beckham Putra tentu menjadi kekuatan tambahan berharga, seiring bapuknya lini serang skuad Indra Sapri selama fase grup. Titan Agung, Hugo Samir hingga Egy Maulana Fikri belum menjawab ekspektasi dengan realitas sesuai yang mereka berikan. Ramadan Sananta tentu menjadi ujung tombak nomor satu bagi skuad Garuda Muda, meski pemain ini juga memiliki inkonsistensi dalam mencetak gol. Sementara itu, performa Beckham Putra tak perlu diragukan lagi. Ia yang menggendong lini tengah Timnas U23 Indonesia kala bertanding di Piala AFF U23 2023. Tanpa hadirnya Marcelino Ferdinand dan sejumlah gelandang penting lainnya, Beckham Putra adalah sosok pengganti yang sempurna. Persib Bandung melanjutkan tren positifnya di pekan ke-13 Liga 1. Persib sejauh ini belum terkalahkan dalam 6 pertandingan terakhirnya. Yang teranyar, Persib menghempaskan tuan rumah Bayangkara FC pada pertandingan yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Persib menang dramatis berkat gol Ciro Apes di detik-detik akhir babak kedua, sementara satu gol Persib lainnya dicetak David Da Silva pada menit ke-27. Menurut pelatih Bojan Hodak, kemenangan Persib tersebut akan sangat berdampak bagi para pemain dalam melanjutkan perjuangan di kompetisi Liga 1. Saya rasa kemenangan di menit akhir itu bagus untuk spirit tim, untuk emosi bagi pemain, dan kami bisa melanjutkan rentetan kemenangan. Saya harap terus melanjutkan ini dalam waktu yang panjang, ungkap Bojan Hodak. Dampak nyata lainnya yang akan dirasakan oleh para pemain adalah kepercayaan diri yang semakin meningkat. Persib sebelumnya pernah dihadapkan dengan tekanan karena sempat terdampar di zona degradasi. Namun kini Persib mampu bangkit dan menempati posisi 5 besar klasemen. Menurut saya yang terpenting adalah tim menang ketika Ciro mengalami cedera, lalu tim menang hari ini ketika dia kembali, dia menyelamatkan tim. Pada beberapa pekan ke belakang mungkin Mark Locke yang bisa mencetak beberapa gol, lalu David juga sudah mulai mencetak gol lagi. Hari ini dia mencetak gol, Ciro juga mencetak gol. Ini bagus untuk kepercayaan diri mereka tentunya. Sebagai tim kami jauh lebih baik, pungkas Bojan Hodak. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll meluapkan emosi usai timnya ditahan imbang Bali United. Ia mengecam kinerja wasit karena tidak memberikan hadiah penalti. Persija dan Bali United bermain imbang 1-1. Hasil ini membuat posisi kedua tim bertahan di papan tengah. Sebagai tuan rumah, Persija tampil mendominasi, namun justru Bali United yang mampu mencuri gol lebih dulu lewat aksi Rahmat Arjuna pada menit ke-12. Tertinggal 1 gol tidak membuat para pemain Persija menyerah. Sebaliknya, Michael Gajos dan kawan-kawan semakin agresif menggempur pertahanan lawan. Persija akhirnya berhasil menyamakan kedudukan melalui Ondrej Kudela pada menit ke-74. Itu terjadi tak lama setelah Bali United bermain dengan 10 orang usai Haudi Abdillah menerima kartu kuning kedua.
Setelah kedudukan imbang, Persija mencari gol kemenangan di waktu yang tersisa. Sayang hal itu gagal terwujud dan skor 1-1 bertahan hingga akhir pertandingan. Thomas Doll tidak menyalahkan pemain terkait hasil imbang ini. Ia justru menyoroti kinerja wasit yang kurang jeli dengan membawa bukti foto. Saya tidak tahu ketika seseorang melihat situasi ini di dalam kotak penalti. Ada hakim garis di sana, ada wasit dekat situ, dan mereka tidak melihat meski momen ini terjadi 1 meter di dalam kotak penalti. Kami seharusnya bermain imbang 1-1 saat babak pertama usai dan pertandingan akan berjalan berbeda. Jadi ini sangat-sangat membuat saya marah, kata Thomas Doll. Ini memang bukan kali pertama Thomas Doll mengkritik kinerja wasit. Ia bahkan pernah menuduh ada pihak-pihak yang tidak suka dengan Persija setelah meraih serangkaian hasil buruk bulan lalu. Namun dengan bukti foto, Thomas Doll seolah menegaskan tuduhan tersebut bukan mengada-ngada. Bukan tidak mungkin Persija akan melakukan protes keras terkait kinerja wasit pada laga kontra Bali United tersebut. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.